Sebelum dimulai selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kuliah matematika diskrit pengganti hari Jumat lalu ya. Yang hari ini akan membahas tentang pewarnaan graf ya. Pewarnaan atau graf pewarnaan yang ya hari ini kita akan membahas tentang pewarnaan graf. Nih ya. Sebentar, sebelum saya share, saya bagikan dulu daftar hadirnya. Ya, baik, rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan membahas tentang pewarnaan graf. Dan di pewarnaan graf ini kita akan membahas topik yang akan dibahas adalah tentang ya pewarnaan graf dengan metode Wedge-Powell ya. Yang artinya kita akan mewarnai atau memberikan warna setiap node, setiap titik pada graf menggunakan algoritma Wedge-Powell ya. Ya, katakan mahasiswa, di dalam tujuan pembelajaran ini kita akan membahas tentang bagaimana mengubah apabila ada data, kemudian kita ubah dalam bentuk graf, kemudian kita menghubungkan tiap-tiap node ini menjadi node yang adjacent atau bertetangga gitu ya, bertetangga. Kemudian juga bagaimana Anda bisa memberikan warna, mewarnai pada setiap node ya, pada graf yang terbentuk menggunakan algoritma Wedge-Powell. Kemudian Anda juga bisa menghitung bilangan kromatik. Ya, bilangan kromatik itu apa? Jadi Anda bisa menghitung menggunakan bilangan kromatik. Nah, Wedge-Powell ini adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk melakukan pewarnaan graf. Pewarnaan graf itu maksudnya yang diwarnai itu adalah node-nya. Kalau di awal graf teori itu kan node-nya warnanya satu ya, satu warna ya, warna hitam semua seperti itu. Nah, sekarang dalam pewarnaan graf ini ada node-node yang diberikan warna gitu ya, untuk membedakan antara node satu dengan node yang lain atau simpul satu dengan simpul yang lain. Nah, kemudian bagaimana cara mewarnainya? Pewarnaannya itu dengan menggunakan syarat. Syaratnya itu adalah dengan mencari derajat tertinggi dari simpulnya. Jadi tiap-tiap simpul itu dicari derajat yang tertinggi, nah itu nanti diberikan warna. Ya, yang biasanya disebut largest degree ordering atau LDO. Nah, di LDO ini melakukan istilahnya suatu metode yang melakukan pewarnaan pemberian warna berdasarkan derajat besar ke derajat kecil dan menggunakan satu warna untuk mewarnai simpul. Jadi tiap simpul itu harus ada satu warna. Warnanya itu berbeda antara simpul satu dengan simpul yang lain. Itu. Kemudian nah ini pengenalan graf ya. Mungkin sudah Anda pahami, yang sudah Anda pelajari di pertemuan pertama.
Kemudian, pewarnaan grafnya. Nah, pewarnaan graf itu sebenarnya menginspirasi, terinspirasi dari peta, dari peta negara, peta Indonesia itu untuk tiap-tiap daerah atau tiap-tiap kota dalam satu provinsi itu akan diberikan warna yang berbeda-beda, ya, untuk menunjukkan wilayah kota tersebut, ya. Nah, kalau di dalam graf, contoh yang di gambar sebelah kiri itu diberikan sisi, ya. Jadi ada yang merupakan sisinya, edge-nya yang diberikan warna, ada juga yang diberikan warna itu adalah node-nya. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah saya berikan di kolom chat. Ya, baik. Nah, untuk pewarnaan graf ini, ya, kita berikan pengertian. Ya. Pengertiannya itu adalah kita memberikan warna pada sebuah graf. Nah, warnanya ini diberikan warnanya adalah simpulnya. Ya, simpul. Nah, contoh yang di dalam gambar ini, yang sebelah kiri dan sebelah kanan, ini yang sebelah kiri adalah graf yang belum diberikan warna. Jadi simpul-simpulnya itu semuanya diberikan warna yang sama, yaitu warna hitam. Nah, maka yang di sebelah kiri itu kita agak sulit ya membedakan antara simpul A, simpul B, C, D sampai G. Itu ya. Kenapa? Karena sebenarnya simpul-simpul ini kalau kita hitung derajatnya itu sebenarnya berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau yang warnanya hitam, satu warna hitam ini kan artinya simpulnya derajatnya sama semua gitu ya. Padahal kenyataannya antara simpul A, B, C, D sampai G ini berbeda derajatnya gitu ya. Nah, cara menghitung derajatnya kan seperti yang sudah dipelajari, kita hitung setiap simpulnya itu punya edge berapa ya, terhubung ke berapa simpul yang lain gitu ya. Contoh A. A itu punya derajat 3. Ya, punya derajat 3. Kemudian F itu derajatnya 3. G itu 3. B-nya derajatnya 4. D derajatnya 2. E derajatnya 3. Ya. Kenapa kok tahu bisa ngitung 2, 3 dan seterusnya ya. Contohnya E itu terhubung dengan F, G dan D. Berarti derajatnya 3 itu E. Ya, punya derajat 3. Kemudian kalau D derajatnya 2 karena terhubung dengan B dan E. Ya, simpul B dan simpul E. Di derajatnya 2. Kemudian C derajatnya 2 yaitu terhubung dengan simpul B dan simpul G. Nah, ini D. Nah, kemudian cara pemberian warna. Ya, cara pemberian warnanya nih kita berikan yaitu ada yang dinamakan bilangan kromatik. Bilangan kromatik itu simbolnya C gitu ya. X-nya itu bukan X ya tapi C. Bisa dilihat bisa cari di internet ya simbolnya yang benar seperti apa. Nah, bilangan kromatik ini kalau dalam contoh yang sebelumnya itu bilangan kromatiknya itu sama dengan 3. Kenapa kok 3? Karena 3 ini kita lihat dari banyaknya warna yang terbentuk. Nah, di dalam contoh ini ada warna hijau, ya, F dengan G ini warnanya hijau, A, C, D warnanya kuning, B dan E warnanya merah. Jadi ada 3, bilangan kromatiknya 3, yaitu jumlah warna minimum yang terbentuk. Gitu ya. Nah,
Kenapa F dengan G ini warnanya bisa sama? Ya, maka karena F dengan G ini diberikan warna yang sama karena F dan G ini tidak terhubung langsung atau tidak punya sisi. Jadi bisa diberikan warna yang sama. Ya. Kemudian A dengan D, kemudian C. Nah, ini diberikan warna yang sama karena tidak terhubung langsung. Ya. B dengan E diberikan warna yang sama ya, karena tidak terhubung langsung antara B dengan E. Ya. Jadi ini ada contoh pewarnaan graf, yaitu yang diwarnai adalah simpulnya atau node-nya. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Lanjut ya. Oke. Kemudian, nah kita masuk ke Wedge Powell, gitu ya. Nah, Wedge Powell ini sebenarnya sebuah algoritma untuk pewarnaan graf, pewarnaan graf menggunakan Wedge Powell. Nah, caranya itu adalah kita mengurutkan simpul-simpul yang terbentuk dalam graf dalam derajat yang menurun. Ya, jadi ya, kemudian gunakan satu warna untuk mewarnai simpul pertama yang mempunyai derajat tertinggi. Maksudnya yang pertama itu dalam derajat menurun itu kita buat list, kita buat daftar simpul yang derajat tertinggi itu ditulis pertama, kemudian berikutnya itu derajat yang lebih kecil sampai derajat yang terkecil. Nah, itu maksudnya. Kemudian gunakan satu warna untuk mewarnai simpul yang pertama. Jadi simpul yang pertama itu kita berikan warna. Kemudian kita dimulai lagi dengan daftar yang paling tinggi, jadi di bawahnya. Nah, dengan warna yang berbeda, dan warnanya itu berbeda dengan warna yang diberikan pada simpul yang terdahulu, gitu ya, pada simpul sebelumnya. Itu terus diulangi sampai semua simpulnya terwarnai, gitu ya. Tuh. Oke, kemudian, nah sebagai contoh, nih dalam contoh, misalnya diketahui ada satu graf G, bentuknya seperti ini, grafnya. Kemudian kita akan memberikan warna. Kemudian setelah warna, dan warnanya ini diberikan atau dicari bilangan kromatiknya. Gitu ya. Nah, caranya kita urutkan simpul dengan dalam derajat menurun. Nah, kita cari di sini yang paling tinggi derajatnya itu adalah C. Ya, karena terhubung dengan 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian simpul D. Simpul D ini 3 yaitu B, E, dan C. Gitu ya. Kemudian B. Kalau B ini simpul B ini terhubung dengan A, D, dan C. Kemudian ada 3. Kemudian yang A itu terhubung dengan B, C. Jadi ada 2. E juga ada 2, yaitu C terhubung C dengan D. Nah itu. Jadi ini simpul derajatnya ya. Jadi derajatnya itu ditulis dari derajat yang terbesar ke derajat simpul derajat yang terkecil, gitu ya. Mengurut ke bawah atau descending, gitu ya, dari derajat yang terbesar ke derajat terkecil. Nah ini. Kemudian langkah selanjutnya kita berikan satu warna pada derajat yang tertinggi. Misal warnanya bebas ya. Ini, di contoh ini kita berikan warna ungu. Ungu. Kemudian jadi simpul C ini warnanya ungu. Ya. Kemudian langkah selanjutnya warna simpul D itu adalah merah. Kenapa merah? Karena C dengan D itu terhubung langsung. Di sini ada edge-nya, ada sisinya. Kalau terhubung langsung diberikan warna yang berbeda. Di sini ungu dan merah. Itu ya. Kemudian
kita berikan lagi warna A. Warna A ini kita berikan warna merah. Kenapa merah? Karena simpul D dengan simpul A itu tidak terhubung langsung atau nggak punya edge, nggak punya sisi. Jadi bisa kita berikan warna yang sama, yaitu merah. Itu ya. Kemudian selanjutnya B dengan E. B dan E ini kita berikan warna yang berbeda, yaitu hijau. Tapi B dan E ini kita berikan warna yang sama, ya, hijau. Ya. Kenapa? Karena B dan E ini juga sama seperti A dan D, tidak punya sisi, tidak terhubung langsung gitu. Jadi bisa diberikan warna yang sama. Nah, jadi dari tabel ini kita bisa menyimpulkan bahwa bilangan kromatik dari graf ini, graf G ini adalah 3. Ya, 3. Kenapa 3? Karena ada 3 warna yang bisa diberikan pada graf tersebut. Ya. Nah, ini grafnya ini nanti berbeda-beda ya, nanti tergantung soalnya. Jadi kalau di contoh ini bilang kromatiknya 3, gitu ya, karena ada 3 warna yang bisa diberikan pada graf tersebut. Tapi kalau nanti grafnya berbeda, ya bilang kromatiknya juga akan berbeda nilainya. Kemudian ya ini sudah ini ya materi yang berikan. Jadi pengertiannya ini adalah kita memberikan, jadi kesimpulannya ya dari materi ini adalah kita memberikan warna pada node atau simpul sebuah graf. Nah, warna yang diberikan itu punya aturan, ya, punya aturan. Aturannya itu menggunakan algoritma Well-Powell, gitu ya, Well-Powell. Kemudian cara pemberian warnanya itu adalah yang pertama kita urutkan derajat dari masing-masing simpul. Kemudian diurutkan dari nilai derajat yang tertinggi sampai menuju nilai derajat yang terkecil, gitu ya. Contohnya seperti ini. Di C itu derajatnya 4, D 3, B 3, A 2, E 2, gitu ya. Nah, kemudian derajat yang tertinggi, yang paling tinggi itu kita berikan warna. Ya, warna sembarang ya. Contoh ini ungu. Kemudian ya, warna ungu. Kemudian untuk warna untuk simpul berikutnya, misalkan kita ambil simpul D. Simpul D ini kita berikan warna yang berbeda dengan simpul C. Kenapa? Karena C dengan D itu punya sisi atau terhubung langsung, punya edge. Ya, punya edge, punya sisi yang terhubung langsung sehingga diberikan warna yang berbeda. Kita berikan warna merah yang D-nya. Kemudian kita lihat sekelilingnya. Nah, di sekeliling ini yang belum diberi warna, yang tadi contoh itu adalah E, B, dan A. Ya, simpul A, simpul B, simpul E. Nah, kita bisa memberikan warna yang sama, ya, warna sama dengan simpul D, dengan atau dengan syarat simpul D tidak punya sisi dengan simpul yang lain atau tidak terhubung langsung dengan simpul yang lain. Di contoh ini, simpul A tidak terhubung langsung atau tidak punya edge dengan D, dengan simpul D, sehingga A ini bisa diberikan warna yang sama dengan D, dengan simpul D. Nih, kemudian ada 2 warna, ada 2 simpul yang belum diberikan warna, gitu ya, belum diberikan warna. Nah, simpulnya adalah simpul B dan E. Nah, di simpul B dan E ini akan diberikan warna yang berbeda dengan simpul A, D, dan C, gitu ya. Kita berikan warna hijau. Nah, karena B dan E ini tidak punya edge atau tidak punya sisi, maka kita bisa memberikan warna B dan E ini dengan warna yang sama, yaitu hijau. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat bahwa ada 3 warna yang
diberikan pada graf tersebut, ya, pada graf ini. Sehingga bilangan kromatik dari graf ini adalah 3. Ya, itu. Ya. Oke. Ya, ini sebagai tugas mungkin Anda bisa kerjakan ya. Contoh ini ya, ada 2 warna nih ya. Ada 2 soal. Anda bisa kerjakan ya, dan dikumpulkan di folder yang sudah tersedia di e-learning. Itu ya. Nah, jadi untuk misalkan Anda ingin melakukan penelitian tugas akhir dan sebagainya, itu bisa menerapkan pewarnaan graf ini untuk menjadwal mata kuliah ya, di sebuah prodi ya, untuk 1 prodi atau untuk 3 prodi itu warnanya yang berbeda-beda. Baik, rekan-rekan mahasiswa mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Daftar hadir sudah saya tulis di kolom chat. Ya, dari sini ada yang pertanyaan? Nggak ada? Oke, baik. Ya, terima kasih sudah mengisi. Ada pertanyaan? Bapak, saya izin bertanya. Boleh, silakan. Siapa ini? Fahirah ya? Ya. Kalau untuk tugasnya itu dia harus pakai step by step gitu kayak di PowerPoint atau langsung ke pewarnaan aja, Pak? Step by step. Berarti kayak yang di PowerPoint ya, Pak? Untuk ya, yang pakai contoh tadi. Oke, makasih banyak, Pak. Oke, terima kasih. Dan pertanyaan lain? Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah join di pertemuan hari ini. Terima kasih. Semoga Anda semua tetap sehat walafiat. Ya, sampai jumpa lagi, selamat berlibur. Sampai jumpa lagi setelah Idul Fitri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.